anak-anak ibu, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita pertemuan yang ke-6, materinya adalah mengenai literasi buku fiksi dan non-fiksi. Dengan subtopik kita, rangkuman literasi buku fiksi dan non-fiksi ya. Pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 7 semester genap bersama Ibu Meridona ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita yang memahami rangkuman buku fiksi dan non-fiksi, indikator pencapaian kompetensinya, kamu sebagai siswa diharapkan dapat memahami rangkuman buku fiksi dan non-fiksi. Rangkuman literasi buku fiksi dan non-fiksi. Bagian yang pertama, buku secara fisik berupa tumpukan kertas yang dijilid dan memuat unsur seperti cover, kata pengantar, daftar isi, judul bab, biodata penulis, dan deskripsi buku. Yang kedua, buku fiksi adalah buku yang disusun atau ditulis berdasarkan imajinasi atau khayalan penulisnya. 3. Buku fiksi bersifat khayalan sehingga hal yang disampaikan tidak benar-benar terjadi. Yang keempat, buku fiksi berbentuk cerpen, novel, atau drama. 5. Bahasa yang digunakan pada buku fiksi bersifat sastra sehingga banyak terdapat penggunaan bahasa kiasan yang konotatif. 6. Buku fiksi selain unsur di atas juga memuat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 7. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen dari dalam yang meliputi tokoh, penokohan, latar, alur, tema, amanat, dan sudut pandang penceritaan. 8. Buku non-fiksi adalah buku yang disusun berdasarkan kenyataan, bukan khayalan. 9. Buku non-fiksi biasanya bersifat ilmiah atau ilmiah populer. 10. Buku non-fiksi misalnya buku-buku pelajaran, buku ensiklopedia, buku biografi, diktat kuliah, dan sebagainya. 11. Buku non-fiksi juga mengandung unsur fisik buku seperti cover, kata pengantar, daftar isi, bab, daftar pustaka, daftar indeks, dan sebagainya. 12. Buku non-fiksi tidak mengandung unsur seperti tokoh atau penokohan, latar, alur, tema, amanat, dan sudut pandang. Alasannya karena tadi dia ilmiah. 13. Bahasa yang digunakan pada buku non-fiksi adalah bahasa Indonesia baku. Bahasa yang digunakan pada buku fiksi adalah bahasa sastra. 14. Sinopsis, ringkasan, ikhtisar, dan abstrak sebenarnya memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu merujuk pada penyajian teks yang lebih ringkas atau pendek. Istilah sinopsis lebih mengacu pada buku fiksi, sedangkan istilah lainnya mengacu pada buku non-fiksi. 15. Peta pikiran disebut juga mind mapping, yaitu penggambaran sebuah teks dalam bentuk bagan atau diagram. Nah, jadi itu tadi ya 15 poin yang harus kamu ingat. Baiklah anak-anak, apabila ada yang hendak kamu tanyakan atau ada yang kurang paham, kamu dapat mengisi kolom komentar di aplikasi Google Classroom ya.